Rahayu, Rahayu, Rahayu. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 ya. Salam sejahtera untuk semuanya. Siang ini kita hari ini merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Nah, saat ini aku berada di petilasan Eyang Sukmonyono Pati, salah satu leluhur Pepunden Pati, Kabupaten Pati, di daerah Mojosemi ya. Ini daerah Mojosemi ini petilasannya, beliau di belakang sini, ini tempat petilasannya gitu loh. Ya, mohon restunya. Karena kebetulan kita ini sedang merayakan ulang tahun kemerdekaan, jadi mari kita bicara tentang apa itu merdeka. Ya, setidaknya menambah wawasan kita, sudut pandang tentang apa itu merdeka. Saat ini menurutku yang perlu penekanan lebih jauh dan lebih dalam itu adalah tentang merdekanya pikiran kita. Saat ini kita mungkin sudah merdeka dari penjajahan ya, tetapi menurutku, sekali lagi menurutku, ini kita belum merdeka pikiran kita. Padahal semua aktivitas kita, seluruh tindakan kita itu berdasarkan dari apa yang kita pikirkan. Nah, karena pikiran kita sendiri belum merdeka, maka ya otomatis tindakan kita pun belum merdeka. Nah, satu contohnya itu begini. Saat ini kita selalu yang sedang viral di mana-mana, yang sedang dibahas di mana-mana, yaitu mengenai kebangkitan, kejayaan budaya leluhur-leluhur kita di masa lampau yang kita yakini akan bangkit kembali. Nah, di satu sisi itu sangat baik karena itu menambah mungkin spirit semangat kita, jadi acuan kita untuk bangkit, untuk menghasilkan yang terbaik dalam kekinian. Tetapi yang perlu kuingatkan adalah begini, tentang apa itu merdeka. Kita juga harus merdeka dari masa lalu. Sehebat apapun, seindah apapun masa lalu, tetaplah masa lalu. Kita hidup saat ini, kita hidup dalam kekinian. Janganlah kita terjebak pada nostalgia masa lalu dengan kehebatan dan segala keluar biasaannya. Kalau kita hanya terjebak pada itu, bernostalgia tanpa merdeka dari masa lalu, ya menurutku kita akan gagal menghadirkan masa lalu itu. Dan memang tidak perlu masa lalu itu dihadirkan kembali, karena masa lalu ya sudah punya masanya sendiri, punya jam tayangnya sendiri. Nah, sekarang adalah jam tayangnya kita. Yang perlu kita lakukan adalah melihat realitas yang ada saat ini. Belajarlah dari realitas yang ada saat ini. Kebenaran itu tersimpan di dalam realitas saat ini. Ada di dalam jiwa kita, di dalam rasa kita, di dalam pikiran-pikiran kita. Jadi kalau kita tidak bisa merdeka dari masa lalu, dari nostalgia masa lalu, sehebat apapun itu masa lalu itu, maka kita gagal, dipastikan kita akan gagal menghadirkan kehebatan masa lalu dalam wujudnya sekarang. Untuk menghasilkan yang terbaik
dalam masa kita, zaman kita, kita harus berhadapan, kita harus menelusuri, menghayati, mengamati dan memahami kekinian. Sekali lagi, kita harus merdeka dari masa lalu. Itu arti merdeka menurutku dalam kekinian, konteks kekinian. Saat kita merdeka dari masa lalu, maka seluruh potensi kita, kekuatan jiwa kita, kekuatan pikiran kita, perasaan kita, dan seluruh potensi tenaga kita, itu akan bisa kita curahkan kepada saat ini. Tanpa banyak membuang waktu, kita memikirkan tentang masa lalu yang hebat, yang ini, yang begitu. Karena banyak waktu kita, banyak tenaga kita, banyak energi kita yang terkuras hanya untuk bernostalgia atau katakanlah berusaha kembali ke masa lalu untuk dihadirkan sekarang. Jadi coba renungkan, mari kita merdeka dari masa lalu. Hiduplah dalam kekinian. Lihatlah sekitar kita, apa yang terjadi di zaman kita, di dalam realitas kita. Pelajari dengan penuh ketulusan, penuh kejujuran, dan dengarkan suara nurani kita. Ingat, aku selalu mengatakan bahwa setiap manusia itu punya tujuan kelahiran. Setiap manusia punya tujuan kelahiran. Kita semua punya tujuan kelahiran. Mari kita masuk ke dalam diri kita, ke dalam atma kita untuk mengetahui tujuan kelahiran kita. Dan tujuan kelahiran kita itu kita harus wujudkan di dalam kekinian. Jadi janganlah kita terlalu banyak membuang waktu dengan bernostalgia atau mencoba mempelajari menghadirkan masa lalu ke dalam kekinian. Ini bukan masalah benar atau salah, bukan. Ini masalah efektivitas. Agar kita efektif memanfaatkan potensi kita berhadapan dengan realitas kekinian kita. Karena hanya orang yang mampu memahami, menghayati kekinianlah yang bisa menghasilkan karya terbaik untuk kekinian. Jadi aku menegaskan sekali lagi, inilah artinya merdeka. Jadi kita harus memerdekakan pikiran kita dari kebesaran nostalgia budaya masa lalu, untuk kita menghadirkan zaman kita sendiri, menghadirkan potensi kita sendiri, menghadirkan takdir kita sendiri di zaman ini, di zaman kita ini. Jadi itulah makna kemerdekaan yang sejati menurutku. Sekali lagi ini menurutku loh, Jadi kalau kita selama ini terlalu terjebak kepada pembelajaran tentang masa lalu yang hebat, yang luar biasa, yang begini-begini, waktu kita akan tersedot banyak, potensi kita, energi kita akan terbuang banyak. Padahal realitas saat ini itu sudah ada di dalam DNA kita. Mari masuk ke dalam diri kita, ke dalam atma kita, pikiran kita, perasaan kita. Di sana tersimpan segala hal yang kita perlukan untuk membangun peradaban kekinian. Sekali lagi aku hanya mengingatkan ini, untuk menambah suatu khasanah sudut pandang, untuk menambah khasanah memaknai kemerdekaan dalam kekinian. Jadi kita harus merdeka, pikiran kita harus merdeka dari masa lalu. Entah itu masa lalu yang buruk maupun masa lalu yang luar biasa, yang hebat. Karena kita hidup di zaman ini dengan tantangan kekinian, waktu kekinian, dan kita harus menghadirkannya dalam kekinian sesuai potensi yang ada, realitas yang ada. Jadi ini mohon dipahami, ini adalah arti kemerdekaan, artinya merdeka dari masa lalu. Coba jenengan renungkan sekali lagi. Ketika jenengan merenungi tentang masa lalu, tentang budaya-budaya kita lalu, tentang Majapahit, tentang Sriwijaya, atau tentang yang lain-lain, yang kehebatan-kehebatan masa lalu dari bangsa kita, itu memang luar biasa kalau kita kenang. Tetapi kita berhadapan dengan realitas saat ini. Yang perlu kita pelajari dan kita fokuskan adalah saat ini kita berhadapan dengan apa, dengan kondisi seperti apa.
Tidak perlu menghasilkan masa lalu dalam kekinian, tidak perlu. Meskipun itu hanya dalam mimpi, meskipun itu hanya dalam pikiran. Mari kita menghadirkan kekinian kita di dalam realitas kehidupan saat ini. Itulah potensi yang harus kita lakukan, itulah potensi yang harus kita wujudkan sebagai tujuan kelahiran kita saat ini. Sekali lagi, aku ingatkan bahwa segala hal yang diperlukan di dalam kita menjalankan peran kita dalam kekinian, itu sudah tersimpan dalam DNA kita. Dan DNK kita itu pasti valid. Kadang kalau kita menelusuri masa lalu, mungkin ada missing link, ada suatu hal yang terlupakan karena mungkin tertelan oleh waktu, ada yang rusak, ada yang hilang. Tetapi kalau DNA dalam diri itu tidak mungkin hilang. Segala yang diperlukan untuk menjalankan peran hidup kita saat ini itu sudah lengkap ada di dalam diri. Anda hanya perlu menggalinya, memahaminya, melakoninya. Mohon dipahami nggih? Jadi itulah kemerdekaan yang sejati yang harus kita lakoni dalam zaman kita, tantangan kita untuk mengisi kemerdekaan di dalam kekinian hidup kita maupun di dalam kekinian hidup berbangsa dan bernegara. Matur nuwun nggih. Rahayu, rahayu, rahayu.